Assalamualaikum Femirsa, kali ini kita akan menyimak kisah perjalanan spiritual seorang calon pendeta yang menemukan jalan hidupnya melalui pencarian yang mendalam, penuh tantangan, dan perubahan besar. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe, semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Ketika Ethan Ward duduk di bangku gereja pada suatu minggu pagi di musim gugur, ia merasakan ketenangan yang sangat mendalam, seolah-olah ada kehangatan yang melingkupinya dari dalam, dan di saat itulah ia mendengar bisikan lembut dalam hatinya, menyuruhnya untuk mendengarkan lebih dalam. Seiring nyanyian jemaat yang bergema memenuhi ruang gereja tua di Yorkshire, suara hati Ethan semakin kuat. Seakan-akan ada dorongan tak terlihat yang menggerakkan jiwanya, dan perlahan ia mulai bertanya-tanya tentang tujuan hidupnya. Pandangannya beralih kepada sosok Pastor George yang berdiri di mimbar dengan khotbah yang penuh gairah tentang cinta kasih, dan Ethan merasa terpukau oleh kedalaman iman yang terpancar dari setiap kata yang diucapkan Pastor George. Ia mulai merenungkan perjalanan hidupnya, menelusuri momen-momen yang telah ia lewati, dan merasa bahwa mungkin inilah panggilan yang selama ini ia abaikan, bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya yang menginginkan kehadirannya. Setelah kebaktian selesai, Ethan duduk lebih lama di bangku gereja, merenungkan perasaannya yang tak biasa ini, dan tanpa ia sadari, hatinya mulai terbuka pada kemungkinan untuk melayani Tuhan dengan cara yang lebih mendalam. Dalam keheningan gereja yang kosong, ia merasakan semacam getaran batin yang menuntunnya untuk mengambil jalan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya, dan itu membuatnya merasa terharu sekaligus takut. Ethan pulang dengan pikiran yang dipenuhi oleh berbagai pertanyaan, mencoba mencari alasan logis di balik perasaannya, namun setiap kali ia berpikir logis, hatinya seakan melawan dengan dorongan spiritual yang kuat. Sepanjang perjalanan pulang, wajah-wajah jemaat yang damai dan teduh membayang dalam pikirannya, seolah-olah mereka adalah cerminan dari kebahagiaan yang bisa ia capai jika ia mengikuti panggilan ini. Di rumah, ia mengunci diri di kamarnya dan mencoba berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon petunjuk apakah jalan ini benar-benar untuknya, dan dalam doa yang panjang itu, ia merasa semakin yakin bahwa hidupnya akan berubah. Pada malam itu, ia akhirnya membuat keputusan, bahwa jika Tuhan benar-benar memanggilnya, maka ia tidak akan mengabaikan panggilan tersebut, dan esok hari ia akan berbicara dengan keluarganya tentang niatnya yang baru ini. Keesokan paginya, Ethan mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan orang tuanya tentang keputusannya, duduk di ruang makan yang sunyi bersama ayah dan ibunya, dan membuka percakapan dengan suara tenang tetapi penuh keteguhan. Ayahnya, seorang pria yang bijaksana dan penuh kasih, mendengarkan dengan saksama setiap kata Ethan, dan di mata ayahnya, Ethan bisa melihat dukungan yang tulus meskipun sedikit terkejut. Ibunya, yang selalu cemas tentang masa depan Ethan, merasa bimbang antara bangga dan khawatir. Ia tahu bahwa panggilan menjadi pendeta bukanlah jalan yang mudah, tetapi ia tidak ingin menghalangi putranya menemukan jalannya. Ketika Ethan menjelaskan bagaimana ia merasa terpanggil sejak kebaktian hari Minggu itu, ibunya menatapnya dengan penuh haru, sementara ayahnya mengangguk pelan, menunjukkan pemahaman yang mendalam. Dalam percakapan itu, Ethan mengungkapkan betapa ia merasa bahwa hidupnya baru saja mulai bermakna, dan ia ingin menjalani panggilan ini meskipun tidak tahu apa yang menantinya di depan. Ayahnya mengeluarkan Alkitab yang sudah tua dari lemari dan meletakkannya di hadapan Ethan, mengatakan bahwa perjalanan ini akan membutuhkan kekuatan dan keyakinan, tetapi ia percaya Ethan akan menemukannya. Ibunya, dengan suara bergetar, menyampaikan harapan agar Ethan selalu selamat dan diberi kekuatan menghadapi ujian yang mungkin muncul di sepanjang perjalanan, sambil mengelus tangan putranya dengan penuh kasih. Ethan merasakan kehangatan dan dukungan yang luar biasa dari keluarganya, membuat tekadnya semakin bulat untuk melanjutkan langkah pertamanya ke seminari. Ia berjanji kepada orang tuanya bahwa ia akan menjaga kepercayaan mereka, menjalani hidup dengan penuh integritas, dan menjadikan pelayanan sebagai tujuan utama dalam hidupnya. Setelah percakapan yang emosional tersebut, Ethan merasa hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan dan ketenangan, seolah-olah ia baru saja menemukan dukungan terkuat untuk menghadapi masa depan. Dalam perjalanan pencariannya, Ethan mengunjungi Pastor George, pendeta senior yang ia kagumi, dan menceritakan semua perasaannya, termasuk panggilan yang ia rasakan dan niatnya untuk melayani Tuhan lebih mendalam.
Pastor George, dengan senyum penuh kasih, mendengarkan Ethan dengan penuh perhatian, dan sesekali mengangguk setuju sambil menunggu Ethan menyelesaikan setiap kata dengan sabar. Setelah mendengarkan cerita Ethan, Pastor George mengucapkan selamat dan mengatakan bahwa panggilan seperti ini adalah karunia yang harus dihargai, karena tidak setiap orang memiliki kesempatan untuk merasakan kehadiran Tuhan begitu dekat. Pastor George kemudian menceritakan kisah hidupnya sendiri, bagaimana ia memutuskan untuk menjadi pendeta di usia muda dan perjuangan yang ia hadapi di sepanjang jalan, memberikan inspirasi yang mendalam kepada Ethan. Melalui cerita-cerita tersebut, Ethan merasa bahwa ia telah menemukan seorang mentor sejati yang tidak hanya memahami panggilannya, tetapi juga mampu memberinya bimbingan yang akan ia butuhkan. Pastor George menyarankan Ethan untuk mendaftar di St. Augustine's Seminary di Cambridge, karena seminari tersebut terkenal dengan pendidikan teologinya yang mendalam dan ketat. Dengan dorongan dari Pastor George, Ethan semakin yakin untuk melangkah maju, dan dalam hati kecilnya, ia merasa sangat berterima kasih telah memiliki sosok panutan yang akan mendukung perjalanannya. Sebelum Ethan pergi, Pastor George memberikan doa berkat kepadanya, meminta agar Tuhan memberi Ethan kekuatan dan kebijaksanaan dalam menjalani langkah-langkah berikutnya. Pastor George juga berjanji akan selalu mendampingi Ethan selama masa pendidikannya, menjadi teman dan pendengar setia kapanpun ia membutuhkan bimbingan. Ethan meninggalkan gereja dengan perasaan yang lebih ringan dan hati yang penuh sukacita, bersyukur karena ia tidak harus berjalan sendirian dalam perjalanan panggilan ini. Setelah percakapannya dengan Pastor George, Ethan langsung mengajukan aplikasi ke St. Augustine's Seminary, dan setiap langkah dalam proses tersebut ia jalani dengan doa dan keyakinan bahwa ini adalah jalan yang sudah digariskan untuknya. Hari-hari berlalu dengan penuh harap, dan Ethan menghabiskan banyak waktu di gereja, mempersiapkan dirinya secara rohani untuk kehidupan seminari yang akan datang, sambil sesekali berbicara dengan jemaat yang memberi dukungan. Setiap malam sebelum tidur, ia merenung dan berdoa, memohon petunjuk serta keteguhan hati agar ia dapat menjalani semua rencana Tuhan dengan penuh kesungguhan. Selang beberapa minggu kemudian, surat penerimaan dari seminari tiba, dan saat membukanya, Ethan hampir tidak percaya bahwa impiannya akhirnya mulai terwujud. Ia membaca surat itu berulang kali, merasakan campuran antara kegembiraan dan tanggung jawab yang besar, dan ia tidak sabar untuk segera memulai langkah awal dari perjalanan yang telah dipilihnya. Ethan segera menghubungi Pastor George untuk memberitahukan kabar baik ini, dan Pastor George merespons dengan ucapan selamat serta dorongan agar Ethan mempersiapkan diri dengan baik. Dengan dukungan dari keluarga dan Pastor George, Ethan mulai mengatur keberangkatannya ke Cambridge, mempersiapkan dokumen-dokumen dan segala hal yang dibutuhkan untuk hidup jauh dari rumah. Ketika hari keberangkatan tiba, orang tuanya mengantar Ethan ke stasiun kereta dengan perasaan bangga sekaligus haru, sementara Ethan merasa hatinya penuh dengan keyakinan bahwa ia sedang berjalan di jalan yang benar. Dalam perjalanan menuju Cambridge, ia merenung tentang semua yang telah ia alami untuk mencapai titik ini, dan ia bersyukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang telah ia terima. Setibanya di Cambridge, Ethan melangkah keluar dari kereta dengan perasaan penuh harap, memulai kehidupan barunya di tempat yang tidak ia kenal tetapi sangat ia nantikan. Hari pertama di seminari, Ethan merasakan atmosfer yang begitu berbeda, di mana para calon pendeta lain berjalan dengan semangat dan kesungguhan yang sama, menciptakan suasana yang penuh dengan kedalaman dan kebijaksanaan. Ia mengagumi bangunan seminari yang megah, dengan pilar-pilar kokoh dan lorong-lorong yang seolah-olah menyimpan ribuan cerita dari para pelayan Tuhan yang pernah belajar di sana. Dalam orientasi, Ethan diperkenalkan dengan kurikulum yang ketat, dan ia menyadari bahwa pendidikan di seminari ini akan menguji iman dan keteguhannya secara mendalam. Di kelas pertama, ia duduk bersama calon pendeta lainnya yang berasal dari berbagai latar belakang dan budaya, merasa bahwa ia adalah bagian dari komunitas besar yang bersatu dalam iman. Setiap kali dosen menjelaskan materi tentang teologi, Alkitab, dan pelayanan, Ethan merasakan hatinya terbakar dengan semangat untuk memahami lebih dalam dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Ia mulai membangun persahabatan dengan beberapa mahasiswa lain, berbagi cerita tentang panggilan mereka dan pengalaman hidup masing-masing, menciptakan ikatan yang kuat di antara mereka. Malam pertama di asrama, Ethan merenung tentang betapa jauh ia telah melangkah dari rumahnya, tetapi ia merasa dikelilingi oleh cinta dan tujuan yang sama dengan teman-teman barunya.
Ia menuliskan pengalamannya hari itu di jurnal pribadinya, berharap kelak ia dapat melihat kembali dan mengenang langkah-langkah pertamanya di seminari ini. Dalam doa malamnya, ia mengucap syukur kepada Tuhan atas semua berkah yang telah diberikan, dan memohon agar ia bisa menjalani setiap hari di seminari ini dengan penuh dedikasi. Ethan berjanji pada dirinya sendiri untuk memberikan yang terbaik dalam setiap aspek kehidupannya di sini, karena ia tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Kehidupan di seminari mulai terbentuk menjadi rutinitas yang teratur bagi Ethan, di mana ia terbiasa bangun sebelum fajar untuk berdoa, mengikuti kelas-kelas yang intens, dan meluangkan waktu untuk merenung di kapel seminari. Setiap pagi, ia bergabung dengan calon pendeta lainnya dalam ibadah pagi yang dipimpin oleh pendeta senior, yang memberikan arahan dan nasihat untuk kehidupan rohani mereka. Ethan merasa semakin kuat dalam imannya, dan ia mulai menyadari bahwa setiap momen di seminari adalah kesempatan untuk memahami Tuhan lebih dalam dan merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupannya. Ia sangat menikmati mata pelajaran seperti teologi moral dan sejarah gereja, yang memberinya wawasan baru tentang ajaran-ajaran yang ia yakini, tetapi juga membangkitkan pertanyaan yang belum ia temukan jawabannya. Kehadiran teman-temannya seperti Lukas sangat membantu, karena mereka sering berdiskusi tentang berbagai pandangan yang muncul di kelas, berbagi pendapat, dan saling mendukung di tengah-tengah jadwal yang padat. Pastor George sesekali mengunjungi Ethan di seminari, membawa pesan-pesan rohani yang menguatkan dan menyemangati Ethan untuk terus berpegang pada tujuan awalnya. Meskipun kehidupan di seminari sangat menantang, Ethan merasa bahwa ia sedang ditempa untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Tuhan, meskipun prosesnya tidak selalu mudah. Setiap malam ia kembali ke asramanya dengan rasa syukur, menyadari bahwa hari-hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang yang akan membentuknya sebagai pelayan Tuhan yang setia. Ia mulai memahami bahwa panggilan menjadi pendeta bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga soal ketangguhan, kedisiplinan, dan kesediaan untuk memberikan seluruh dirinya dalam pelayanan. Dalam diamnya, Ethan berdoa agar ia bisa melalui setiap tantangan yang ada dengan hati yang tenang dan penuh kesabaran, karena ia yakin bahwa semua ini adalah bagian dari rencana besar Tuhan untuk hidupnya. Di salah satu kelas Alkitab, Ethan merasa kagum dengan cara dosennya membahas firman Tuhan, di mana setiap kata dan ayat diuraikan dengan sangat mendalam, membuatnya semakin memahami kekayaan makna yang ada di balik setiap tulisan. Setiap pelajaran terasa seperti membuka lapisan baru dari kitab suci, membawa Ethan lebih dekat dengan pemahaman tentang kehendak Tuhan dan bagaimana ia dapat hidup sesuai dengan ajaran tersebut. Teman-temannya seperti Lukas sering terlihat tenggelam dalam diskusi teologi, dan Ethan menikmati momen-momen di mana mereka bisa berbicara tentang firman Tuhan dengan cara yang begitu mendalam dan penuh kebijaksanaan. Ethan mulai memahami bahwa panggilannya bukan hanya soal menjadi pemimpin, tetapi juga soal mempelajari dan menyampaikan ajaran Tuhan dengan penuh kasih dan ketulusan. Dalam sebuah diskusi kelas, Ethan terlibat dalam perdebatan yang menarik tentang penafsiran ayat tertentu, dan ia merasa bahwa pengalaman ini mengajarinya untuk berpikir lebih kritis dan terbuka. Di malam hari, ia sering meninjau kembali pelajaran hari itu, menuliskan pemikirannya di jurnal, dan berdoa agar ia bisa menerapkan apa yang telah ia pelajari dalam kehidupan nyata. Ia mulai menemukan bahwa setiap ayat Alkitab memiliki makna yang berbeda ketika direnungkan lebih dalam, dan ia merasa semakin terinspirasi untuk mencari kebenaran yang lebih besar dalam firman Tuhan. Teman-teman sekelasnya mulai menganggap Ethan sebagai seseorang yang berdedikasi dalam pembelajarannya, karena ia selalu terlihat serius dan antusias dalam memahami setiap ajaran. Dengan setiap pelajaran yang ia serap, Ethan merasa jiwanya semakin dekat dengan Tuhan, dan ia yakin bahwa pengabdian ini adalah jalan terbaik untuk menjalani panggilannya. Ia berdoa agar Tuhan terus membuka hatinya untuk menerima setiap kebenaran, karena ia ingin menjadi seorang pendeta yang bukan hanya tahu teori, tetapi juga hidup berdasarkan ajaran firman-Nya. Dalam beberapa bulan di seminari, Ethan mulai terbiasa dengan kehidupan yang disiplin, namun ia juga merasakan bahwa beban studi dan tuntutan rohani semakin berat, memaksanya untuk memperkuat keteguhan dan kedisiplinannya. Jadwal harian yang ketat mulai terasa seperti ujian mental, tetapi Ethan tahu bahwa ini adalah bagian dari proses yang harus ia jalani untuk menjadi pendeta yang tangguh dan berkomitmen. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk berdoa dan bermeditasi, mempersiapkan diri untuk hari yang penuh tantangan,
sementara rasa letih mulai terasa akibat jadwal yang padat. Terkadang ia merasa lelah dan mempertanyakan apakah ia mampu bertahan, namun setiap kali ia berdoa, ada dorongan dalam hatinya yang membuatnya bangkit dan menjalani hari dengan semangat baru. Ethan mulai belajar tentang pentingnya pengendalian diri, ketenangan hati, dan kemampuan untuk terus maju meskipun merasa lelah, karena ia tahu bahwa kehidupan sebagai pendeta tidak akan mudah. Dalam pelajaran moralitas, ia belajar bahwa disiplin adalah salah satu bentuk pengorbanan yang harus diterima dengan ikhlas, sebagai cara untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Teman-temannya juga merasakan tantangan yang sama, dan mereka sering saling mendukung untuk tetap kuat, membuat Ethan merasa bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan ini. Pastor George mengunjungi seminari untuk memberikan khotbah tentang pengorbanan, dan kata-katanya menjadi inspirasi bagi Ethan, yang merasa bahwa ia mendapatkan kekuatan baru untuk menghadapi setiap ujian. Setiap malam sebelum tidur, Ethan berdoa agar ia dapat menjalani hidupnya dengan kedisiplinan dan kesabaran, karena ia tahu bahwa inilah salah satu cara Tuhan menyiapkannya untuk tugas besar di masa depan. Meski berat, Ethan mulai menikmati proses pembentukan karakter ini, dan ia merasa bahwa kehidupannya semakin dekat dengan kehendak Tuhan. Kehadiran Lukas, sahabat yang Ethan temui di seminari, menjadi berkah tersendiri baginya, karena di tengah kesibukan dan tuntutan, mereka selalu bisa menemukan waktu untuk saling berbagi dan mendukung. Lukas adalah seseorang yang humoris dan bijaksana, membuat Ethan merasa bahwa perjalanan di seminari menjadi lebih ringan karena ada teman yang memahami perjuangan yang sama. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di taman seminari, berbicara tentang berbagai hal, dari persoalan teologi hingga pandangan mereka tentang kehidupan dan masa depan sebagai pendeta. Dalam diskusi-diskusi panjang mereka, Ethan menemukan bahwa Lukas memiliki perspektif yang unik, dan itu memperkaya pemahamannya tentang panggilan hidup dan pelayanan. Suatu hari, Lukas berbagi tentang perjuangan pribadi yang pernah ia hadapi sebelum masuk seminari, dan Ethan merasa bahwa persahabatan mereka menjadi lebih kuat karena keterbukaan tersebut. Keduanya sering saling mengingatkan untuk tetap berpegang teguh pada tujuan awal mereka, khususnya di saat-saat ketika tantangan hidup di seminari terasa semakin berat. Ethan merasa bersyukur memiliki teman yang setia mendengarkan setiap cerita dan keluhannya, karena Lukas selalu memberikan pandangan yang positif dan bijaksana. Di akhir minggu, mereka biasa menghabiskan waktu di kapel, merenungkan perjalanan mereka, dan berdoa bersama untuk kekuatan dalam menjalani setiap hari di seminari. Lukas sering mengingatkan Ethan bahwa perjalanan ini adalah anugerah yang harus dijalani dengan penuh rasa syukur, membuat Ethan selalu kembali kepada tujuan awalnya setiap kali merasa lelah. Persahabatan mereka menjadi salah satu penopang utama dalam kehidupan Ethan di seminari, memberinya kekuatan untuk tetap maju dan melanjutkan perjalanan menuju panggilannya sebagai pendeta. Ketika tiba waktunya bagi Ethan untuk menjalani pengalaman praktik pertama di sebuah gereja kecil di Cambridge, ia merasa gugup tetapi juga antusias, karena ini adalah kesempatan untuk menerapkan semua yang telah ia pelajari di seminari. Gereja itu adalah bangunan tua yang penuh sejarah, dan setiap kali Ethan melangkah masuk, ia merasakan aura ketenangan yang mendalam dan kenyamanan di tengah para jemaat. Ethan belajar untuk berinteraksi langsung dengan jemaat yang beragam, dari anak-anak kecil yang penuh rasa ingin tahu hingga para lansia yang setia beribadah setiap minggu. Pada praktik pertamanya, ia diminta untuk membantu dalam pelayanan liturgi, membacakan doa dan membantu mempersiapkan khotbah, pengalaman yang membuatnya merasa seperti bagian penting dari gereja. Ethan juga mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan keluhan dan harapan jemaat, yang sering datang padanya dengan berbagai cerita, membuatnya semakin menyadari bahwa menjadi pendeta adalah tentang menjadi pelayan yang penuh empati. Salah satu momen yang sangat berarti baginya adalah ketika ia diundang untuk menghadiri pertemuan doa keluarga, di mana ia menyaksikan kebersamaan yang indah dan kekuatan doa dalam kehidupan jemaat. Hari demi hari, Ethan semakin merasakan panggilannya bukan hanya tentang menyampaikan firman, tetapi juga tentang menjadi teman, pendengar, dan pelindung bagi mereka yang membutuhkan. Setiap kali ia kembali ke seminari, ia membawa cerita dan pelajaran dari jemaat yang ia temui, menuliskannya dalam jurnal sebagai pengingat tentang tanggung jawab besar yang akan ia emban. Dalam kebersamaannya dengan jemaat, Ethan merasa semakin yakin bahwa Tuhan telah menuntunnya ke jalan yang benar, dan ia merasakan kehangatan dalam setiap interaksi yang ia lakukan.
Melalui pengalaman praktik ini, Ethan menemukan bahwa hatinya semakin tertanam dalam pelayanan, dan ia merasa bahwa ia telah menemukan tempatnya di dunia ini, sebagai pendeta yang akan melayani dengan penuh kasih dan kesungguhan. Malam itu setelah menghadiri sebuah seminar lintas agama di Cambridge, Ethan berjalan menyusuri jalan kota yang sepi ketika ia bertemu dengan Khalid, seorang pria Muslim yang ramah namun memiliki pandangan kuat tentang kepercayaannya. Khalid, seorang intelektual yang ahli dalam debat lintas agama, menyambut Ethan dengan hangat dan keduanya pun larut dalam percakapan panjang tentang kehidupan, Tuhan, dan nilai-nilai yang mereka yakini masing-masing. Dengan antusiasme yang rendah hati, Khalid mulai menjelaskan dasar-dasar kepercayaan Islam dan persamaan yang ia lihat antara ajaran-ajaran Yesus dan ajaran yang diterima Nabi Muhammad. Kata-kata Khalid seolah memiliki kekuatan tersendiri yang membuat Ethan mulai mempertanyakan pandangan pribadinya tentang Islam, sebuah agama yang selama ini ia pandang dari kejauhan. Khalid menjelaskan konsep tauhid, bahwa Tuhan adalah satu, dan bahwa Islam melihat para nabi sebelumnya termasuk Yesus sebagai bagian dari pesan Tuhan yang sama, yang membuat Ethan terkejut dan kagum sekaligus. Semakin lama mereka berbicara, Ethan semakin merasakan bahwa ada kedalaman dan harmoni dalam pandangan Khalid yang sebelumnya ia anggap bertentangan dengan ajaran Kristiani. Khalid juga bercerita tentang perdamaian dan pengabdian yang menjadi inti dari ajaran Islam, dan Ethan merasakan seolah-olah ada celah di hatinya yang mulai terbuka pada kemungkinan-kemungkinan baru. Percakapan itu berlanjut hingga larut malam, dan Ethan mendengarkan dengan penuh perhatian saat Khalid mengajukan pertanyaan filosofis tentang kehidupan setelah kematian dan kebesaran Tuhan. Ketika mereka akhirnya berpisah, Khalid memberikan Ethan buku tentang Islam yang menurutnya dapat memberi pencerahan lebih lanjut, dan Ethan berjanji untuk membacanya. Malam itu, Ethan pulang ke asrama dengan pikiran yang terpecah. Pertemuan dengan Khalid telah mengguncang keyakinan yang ia pegang selama ini, namun juga membangkitkan rasa ingin tahu yang mendalam. Beberapa malam setelah pertemuan dengan Khalid, Ethan mengalami mimpi yang sangat aneh namun menggetarkan, di mana ia melihat dirinya berada di antara dua jalan yang saling bersilangan, masing-masing membawa simbol agama yang berbeda. Dalam mimpi itu, ia melihat cahaya terang yang menyelimuti sekelilingnya, dan ia mendengar suara lembut namun tegas yang berbicara tentang kedamaian dan kebenaran yang abadi. Cahaya itu semakin mendekat, dan Ethan melihat sosok-sosok dari berbagai agama, berdiri bersama dalam keheningan yang damai, seolah-olah mengisyaratkan adanya harmoni antara semua kepercayaan yang benar. Dalam mimpi itu, ia merasakan kehadiran yang sangat kuat dan damai, seolah Tuhan sedang berbicara kepadanya melalui bahasa yang melampaui kata-kata. Ethan terbangun dengan jantung berdegup kencang, dan ia merasa mimpi itu seakan mengisyaratkan bahwa jalan kebenaran mungkin jauh lebih luas daripada yang ia duga selama ini. Ketika pagi datang, ia duduk dalam keheningan, merenungkan arti dari mimpi tersebut dan memikirkan apakah mungkin ini adalah petunjuk untuk melihat Islam dari perspektif yang lebih terbuka. Ia kembali teringat percakapannya dengan Khalid, dan bagaimana Khalid berbicara tentang Islam dengan keindahan dan kedalaman yang membuat Ethan merasa bahwa ia telah melewatkan sesuatu yang penting. Mimpi itu seolah-olah menggema dalam pikirannya sepanjang hari, membuatnya mempertanyakan apakah ia benar-benar mengenal kebenaran sejati atau hanya mengetahui sebagian kecil dari jalan Tuhan. Ethan mencoba berdoa, namun perasaan ragu semakin mendalam dalam hatinya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang Tuhan ingin tunjukkan kepadanya, tetapi ia masih belum sepenuhnya memahami apa itu. Malam itu, Ethan akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Islam, berharap dapat menemukan jawaban atas mimpi dan pertanyaan yang semakin menghantui pikirannya. Meski pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan baru, Ethan tetap harus fokus pada ujian akhir di seminari yang akan menentukan kelulusannya, sehingga ia berusaha keras menyeimbangkan antara studi dan pencarian spiritualnya. Ujian akhir yang melibatkan teologi, sejarah gereja, dan doktrin moral memaksa Ethan untuk menelaah kembali keyakinannya dan mencoba memahami ajaran yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun. Setiap kali ia mengerjakan soal ujian, ingatan tentang pertemuannya dengan Khalid dan mimpi yang ia alami kembali muncul, menambah kebingungan dan membuatnya mempertanyakan pemahaman yang selama ini ia pegang teguh. Ia sadar bahwa ujian ini bukan hanya tentang teologi dan moralitas, tetapi juga tentang menguji keteguhan hatinya dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam tentang imannya sendiri.
Selama minggu-minggu ujian, Ethan sering terjaga hingga larut malam, membaca catatan-catatan lamanya di seminari sambil merenungkan makna dari setiap ajaran dan bagaimana hal itu membentuk keyakinannya. Ketika hari ujian tiba, Ethan mencoba memberikan yang terbaik, menyusun jawaban dengan teliti dan berdoa agar Tuhan memberinya petunjuk yang jelas dalam menentukan jalan hidupnya. Rasa gelisah yang ia rasakan saat menulis jawaban semakin terasa nyata, karena di dalam hatinya ia tahu bahwa hidupnya tidak hanya bergantung pada nilai ujian ini, tetapi juga pada panggilan spiritual yang masih ia cari. Ketika ujian selesai, Ethan merasa lega sekaligus bimbang. Ia telah menyelesaikan bagian penting dalam pendidikannya, namun pertanyaan-pertanyaan tentang kebenaran agama masih menggantung di pikirannya. Meski demikian, ia bersyukur karena berhasil melewati ujian tersebut, dan ia berharap bahwa pencariannya akan segera membawanya pada jawaban yang ia butuhkan. Dalam doa malamnya, Ethan memohon agar Tuhan membimbingnya dalam setiap langkah, dan ia merasa bahwa perjalanan spiritualnya baru saja dimulai meskipun ujian seminari telah berakhir. Upacara kelulusan di seminari berlangsung dengan hikmat, di mana Ethan dan teman-temannya mengenakan toga, bersiap untuk menerima gelar yang selama ini mereka perjuangkan dengan susah payah. Ethan merasa bangga saat namanya dipanggil untuk menerima sertifikat kelulusan, namun di balik kebahagiaan itu, ada rasa hampa yang sulit dijelaskan, seolah-olah ada sesuatu yang belum lengkap dalam dirinya. Setelah upacara selesai, ia berjalan keluar dari aula dengan perasaan campur aduk, dan di sana ia bertemu lagi dengan Khalid yang menunggunya dengan senyum ramah. Khalid mengucapkan selamat kepada Ethan atas kelulusannya, dan mereka pun memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kota, melanjutkan percakapan yang pernah mereka mulai sebelumnya. Dalam percakapan tersebut, Khalid berbicara lebih dalam tentang ajaran Islam, tentang bagaimana Islam menekankan kepasrahan penuh kepada Tuhan dan persatuan dalam keberagaman. Ethan mendengarkan dengan saksama, merasakan bahwa ada keindahan dalam ajaran Islam yang tidak pernah ia ketahui, dan semakin banyak yang ia dengar, semakin kuat rasa tertariknya untuk memahami lebih dalam. Khalid juga berbagi tentang kehidupan spiritualnya dan bagaimana Islam memberinya kedamaian serta tujuan hidup yang jelas, yang membuat Ethan merasa iri sekaligus penasaran. Percakapan itu membuat Ethan merasa bahwa ada kemungkinan besar bahwa kebenaran yang ia cari mungkin lebih luas daripada yang ia bayangkan selama ini. Ketika mereka akhirnya berpisah, Khalid berpesan agar Ethan mendengarkan hatinya dan mencari jawaban dengan jujur, karena menurutnya, Tuhan akan selalu membimbing orang yang mencarinya dengan tulus. Malam itu, Ethan tidak bisa tidur, pikirannya dipenuhi oleh pertemuan dengan Khalid dan pertanyaan-pertanyaan yang semakin mendalam tentang kebenaran dan makna sejati dari iman. Sebagai calon pendeta yang telah lulus, Ethan diminta untuk menjalani retret rohani sebagai persiapan terakhir sebelum penahbisan dan pengambilan sumpah di hadapan jemaat. Di tengah heningnya kapel seminari, Ethan merenungkan tentang tanggung jawab yang akan ia emban, mencoba memahami apakah ia benar-benar siap untuk menjalani hidup sebagai pelayan Tuhan. Dalam setiap doanya, ia meminta petunjuk yang jelas dari Tuhan, berharap bahwa ia akan diberikan jawaban atas keraguan yang masih menggelayut di hatinya. Selama retret itu, pertemuannya dengan Khalid kembali menghantui pikirannya, dan Ethan merasa bahwa ia belum benar-benar menemukan kedamaian dalam keputusannya untuk menjadi pendeta. Di tengah meditasi yang khusyuk, ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk mempertanyakan lebih dalam tentang iman dan kebenaran yang ia yakini selama ini. Ethan berusaha menyingkirkan keraguan tersebut, meyakinkan dirinya bahwa jalan yang ia tempuh selama ini adalah pilihan yang benar. Namun setiap kali ia mencoba, pertanyaan itu semakin kuat di hatinya. Dalam keheningan malam, ia berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon agar Tuhan menunjukkan jalan yang benar dan memberinya kekuatan untuk memahami kebenaran yang ia cari. Namun, semakin ia berusaha mencari ketenangan dalam doanya, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang belum ia selesaikan dalam pencariannya akan kebenaran. Ia merasa bahwa pertemuannya dengan Khalid mungkin adalah bagian dari petunjuk Tuhan yang selama ini ia abaikan, dan ia mulai merenungkan kemungkinan untuk mendengarkan panggilan baru ini. Setelah retret berakhir, Ethan merasa bahwa hidupnya berada di persimpangan, ia belum yakin tentang arah yang harus ia pilih, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan panggilan ini begitu saja. Malam sebelum penahbisan, Pastor George datang mengunjungi Ethan, membawa doa dan berkat sebagai bentuk dukungan dari seorang mentor yang telah melihat perjalanan Ethan sejak awal.
Dengan penuh kasih, Pastor George menumpangkan tangan di kepala Ethan, meminta agar Tuhan memberinya kekuatan dan hikmat untuk menjalani panggilannya sebagai pelayan Tuhan. Ethan merasa terharu atas perhatian Pastor George, dan ia berusaha keras menyembunyikan kebimbangan yang masih menguasai hatinya tentang jalan hidup yang akan ia pilih. Pastor George berbicara tentang pentingnya komitmen dan ketulusan dalam melayani Tuhan, menyebutkan bahwa menjadi pendeta bukan hanya sebuah profesi, tetapi sebuah panggilan yang membutuhkan seluruh hati. Kata-kata Pastor George membuat Ethan merasa bersalah atas keraguannya, namun ia tahu bahwa kebimbangan itu tidak akan hilang begitu saja tanpa jawaban yang jelas. Ethan berterima kasih kepada Pastor George atas segala nasihat dan dukungannya, meskipun dalam hatinya, ia masih merasa ada kekosongan yang belum terjawab. Sebelum meninggalkan kamar, Pastor George memberikan Alkitab kecil kepada Ethan, sebagai simbol bimbingan yang ia harapkan akan membantu Ethan menjalani panggilannya. Malam itu, Ethan berdoa dengan sepenuh hati, berharap bahwa Tuhan akan menunjukkan jawaban atas kebimbangannya dan memberinya kedamaian dalam keputusan yang akan ia buat. Dalam doa yang panjang, ia merasakan kekuatan dan ketenangan yang mengalir, meskipun ia tahu bahwa jawaban atas keraguannya belum sepenuhnya ia temukan. Di tengah malam itu, Ethan berjanji bahwa ia akan menjalani upacara penahbisan dengan hati yang tulus, namun ia juga tahu bahwa hatinya mungkin memiliki panggilan lain yang perlu ia ikuti. Pada hari upacara penahbisan, Ethan berdiri di kapel seminari bersama calon pendeta lainnya, siap untuk mengucapkan sumpah pribadinya di hadapan Tuhan dan pemimpin gereja. Ia merasa gugup namun juga mantap, menyadari bahwa upacara ini akan menjadi momen yang menentukan dalam perjalanan hidupnya sebagai pelayan Tuhan. Ketika tiba gilirannya, Ethan mengucapkan sumpah dengan suara tenang, berjanji untuk melayani Tuhan dengan setia dan menjalani kehidupan yang suci sesuai dengan ajaran yang ia pelajari. Di hadapan altar, ia merasa ada beban berat di hatinya yang belum terjawab, meskipun ia mencoba menutupinya dengan keyakinan bahwa jalan ini adalah yang terbaik. Malam setelah upacara, Ethan kembali bertemu dengan Khalid di sebuah taman dekat gereja, dan mereka duduk dalam hening sambil menikmati suasana malam. Dalam percakapan itu, Khalid menanyakan tentang keyakinan Ethan, dan dengan perasaan yang tidak menentu, Ethan mulai mengungkapkan kebimbangan yang selama ini ia simpan. Khalid mendengarkan dengan penuh perhatian, dan dengan tenang, ia menjelaskan arti syahadat sebagai bentuk penyerahan total kepada Tuhan yang satu. Ethan merasa terdorong oleh kata-kata Khalid, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan panggilan yang kuat untuk mengucapkan syahadat sebagai bentuk komitmen spiritual yang baru. Malam itu, di bawah langit berbintang, Ethan mengucapkan syahadat di hadapan Khalid, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, seolah-olah Tuhan sendiri menyaksikan momen itu. Dengan syahadat yang ia ucapkan, Ethan merasakan kebebasan dan ketenangan yang selama ini ia cari, dan ia tahu bahwa hidupnya kini telah berubah untuk selamanya. Keesokan harinya, Ethan menghadiri upacara penahbisan bersama calon pendeta lainnya, berdiri di hadapan jemaat yang berkumpul dengan penuh harap. Ketika tiba saatnya untuk mengucapkan sumpah bersama, Ethan merasa hatinya berdebar kencang, seolah-olah ada sesuatu yang mendorongnya untuk mengikuti panggilan yang berbeda. Semua calon pendeta mengucapkan sumpah mereka, kami bersumpah, untuk setia melaksanakan panggilan sebagai pendeta, berjanji untuk mengajarkan firman Tuhan dengan benar, untuk memimpin umat dalam iman dan kasih, serta untuk memberikan pelayanan yang penuh dengan pengabdian. Namun, Ethan justru dengan lembut mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dengan suara yang tenang namun mantap. Seluruh jemaat terdiam, mendengarkan kalimat yang tidak mereka duga akan keluar dari mulut Ethan, dan suasana di kapel berubah menjadi keheningan yang penuh kejutan. Pastor George menatap Ethan dengan penuh keterkejutan, tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi, sementara para hadirin saling berbisik, mencoba memahami situasi ini. Ethan tetap tenang, meskipun ia tahu bahwa tindakannya telah mengguncang seluruh jemaat yang hadir, namun ia merasa bahwa ini adalah panggilan yang harus ia jawab. Beberapa jemaat mendekatinya dengan wajah bingung dan kecewa, sementara yang lain terdiam, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Ethan berdiri di hadapan mereka dengan keberanian baru, siap untuk menjelaskan mengapa ia memilih jalan ini dan apa yang telah ia rasakan dalam pencarian jiwanya.
Pastor George mencoba menenangkan jemaat, tetapi keraguan dan kemarahan terlihat di wajah beberapa orang yang merasa bahwa Ethan telah mengkhianati kepercayaan mereka. Meskipun begitu, Ethan tetap teguh, karena ia tahu bahwa di balik segala kekacauan ini, ia telah menemukan kebenaran yang ia cari selama ini. Setelah upacara yang mengejutkan itu, Ethan berdiri di depan jemaat yang terbagi, mencoba menjelaskan alasannya memilih jalan baru ini dan kebenaran yang ia temukan dalam Islam. Ia menceritakan tentang pertemuannya dengan Khalid, tentang mimpi yang ia alami, dan tentang bagaimana ia merasakan kedamaian yang dalam ketika mengucapkan syahadat. Jemaat terbelah menjadi dua kelompok, sebagian merasa kecewa dan terluka, merasa bahwa Ethan telah mengkhianati iman mereka, sementara yang lain mulai mempertimbangkan kata-katanya dengan penuh perenungan. Di antara jemaat, ada yang mengungkapkan dukungan dan keingintahuan, merasa bahwa mungkin mereka juga ingin mencari tahu lebih banyak tentang keyakinan yang baru Ethan temukan. Ethan merasa bahwa meskipun pilihannya ini sulit bagi banyak orang untuk diterima, ia tidak bisa menolak panggilan yang ia rasakan sebagai kebenaran yang sejati. Beberapa teman-temannya yang telah bersahabat dengannya di seminari merasa kecewa dan bingung, namun ada juga yang menghargai keberanian Ethan untuk mengikuti hatinya. Pastor George terlihat sedih namun penuh kasih, mendekati Ethan dengan bijaksana dan mencoba memahami perjalanan spiritual yang telah membawa Ethan pada keputusan ini. Ethan merasakan rasa sakit dalam hatinya melihat perpecahan ini, namun ia tahu bahwa kebenaran seringkali menuntut keberanian dan pengorbanan yang besar. Ia menawarkan untuk berbicara lebih lanjut dengan siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang pilihannya, berharap dapat membantu mereka melihat kedamaian yang ia temukan. Dalam kesedihan yang bercampur dengan kedamaian, Ethan tahu bahwa perjalanannya sebagai seorang Muslim baru saja dimulai, dan ia siap untuk menghadapi tantangan dan berkah yang akan datang. Ethan kini menjadi pemimpin bagi jamaah Islam yang mulai terbentuk di komunitasnya, terdiri dari mereka yang memutuskan untuk bersyahadat setelah mendengar kisah perjalanannya menuju Islam. Setiap kali ia berkumpul dengan jamaah baru ini, ia merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang mendalam, seolah-olah ia telah menemukan tempatnya yang sejati di dunia ini. Ia berbagi ilmu yang ia pelajari dengan penuh kasih dan dedikasi, mengajarkan prinsip-prinsip Islam yang damai dan menginspirasi, serta membantu jamaahnya menjalani hidup sesuai dengan iman baru mereka. Di tengah-tengah jamaah, ia menjadi sosok yang mengarahkan dan membimbing, mendengarkan setiap pertanyaan dan keresahan mereka, serta memberikan nasihat berdasarkan ajaran yang ia pelajari. Ethan tetap menjaga hubungan baik dengan beberapa teman dan pendeta di gereja lamanya, percaya bahwa dialog antar agama akan memperkuat persatuan dan pemahaman di komunitasnya. Meski ada yang masih sulit menerima keputusannya, ia berusaha menunjukkan rasa hormat dan cinta kepada semua orang, berharap bahwa kasih dapat menyatukan hati yang berbeda keyakinan. Dalam setiap khutbahnya, Ethan menyampaikan pesan tentang kebersamaan, kedamaian, dan cinta, mengingatkan jamaahnya untuk selalu mengedepankan akhlak yang baik dan cinta kasih. Seiring waktu, jamaahnya semakin berkembang, terdiri dari berbagai latar belakang yang menemukan kedamaian dalam Islam, dan Ethan merasa sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari perjalanan mereka. Meski kadang merasa rindu pada masa-masa di seminari, Ethan tahu bahwa hidupnya kini lebih bermakna dan penuh kedamaian, karena ia yakin telah menemukan kebenaran yang selama ini ia cari. Dengan setiap doa dan tindakan kebaikan yang ia lakukan, Ethan merasa bahwa ia telah menemukan panggilan sejati dalam hidupnya, dan ia berjanji untuk mengabdi sepenuhnya pada Tuhan Yang Esa.